Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Siap. Memulaikan PDM kita, proses belajar mengajar kita. Terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Sang Kuasa yang Maha Kuasa. Semoga proses pembelajaran kita hari ini semua berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Nah, gimana kita kelas? Apa yang mau kita dalam doa? Ya, siap, gerak. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Bapak akan mengabsen anak-anak kami satu persatu, tolong didengarkan namanya. Sudah dengar semua? Sudah. Ardi Yakin Jai, Ayo, Pak. Aslamat Jedwa. Ada, Pak. Saya, Pak. Iya. Materi kita minggu lalu mengenai ruang lingkup biologi. Yang pertama mengenal biologi dalam kehidupan dan kemudian kemajuan teknologi dalam berbagai cabang biologi. Itu saja. Iya. Ada tambahan dari saya, Pak. Iya, silakan. Materi kita minggu lalu yaitu biologi dalam berbagai profesi dan manfaat biologi dalam pertanian. Ya. Inilah materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai struktur dan fungsi sel. Ya. Sel. Sebelum kita masuk ke materi ini, ya, jadi anak-anak kami perlu memperhatikan bahwa struktur fungsi sel itu perlu kita bahas satu persatu, ya. Jadi sebagai KD kita atau kompetensi dasar dalam materi kita hari ini adalah satu, ya, anak kami harus atau kita mengetahui harus menganalisis keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses yang berlangsung di dalam sel. Yang kedua apa coba? Coba dibaca yang kita pertanyakan di atas. Membedakan struktur sel dan fungsinya dengan menggunakan berbagai media. Ya, jadi itulah kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah terbagi 5. Ya, yang pertama yaitu coba dibaca sendiri. Tujuan pembelajaran adalah terbagi 5. 1. Siswa dapat menjelaskan sejarah penemuan sel dan teori sel melalui kajian literatur. Ya, cukup, silakan dulu. Terima kasih, Kak. Berikan aplaus dulu sama kawan. Jadi dalam tujuan pembelajaran kita hari ini ada terbagi 5. Ya, yang menjadi bahan materi kita pada pagi hari ini, ya, yang perlu anak kami ketahui yaitu terbagi 4. Tadi kan tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi. Materi ini adalah pembahasan kita. Ya, jadi materi kita hari ini atau sel ini, ya, struktur dan fungsi sel itu kita mendapatkan atau membahas tentang 4 pembagian. Yang pertama yaitu definisi sel, kedua biologi molekuler, ketiga sel prokariotik dan prokariotik, sel eukariotik dan prokariotik, keempat perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Sebelum kita masuk ke materi ini atau sebelum Bapak jelaskan membahas tentang definisi sel ini untuk anak kami, pernahkah anak kami mendengar itu sel? Apa itu sel? Saya, Pak. Ya. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusunan bagian-bagian tubuh. Iya, terima kasih. Berikan aplaus ini. Nah, ini sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel itu bukan sejenis makanan tapi sel itu adalah unit terkecil. Ya, unit terkecil itu dari makhluk hidup, baik itu manusia, hewan dan manusia juga. Kita manusia, berarti kita ini adalah termasuk makhluk hidup. Ya, kita juga memiliki sel. Ya, apa sel kita dalam hidup? Ada. Pada tumbuhan juga ada. Hewan juga ada. Jadi ketika makhluk hidup memiliki namanya sel. Lanjut. Ya, sudah jelas yang Bapak jelaskan tadi lah. Ini
gambar di atas. Nah, jadi kawan tadi atau teman kalian Cantika telah memaparkan ke kita bahwa sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ya. Jadi sel dulu karena kami perlu tahu bahwa sel itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita sendiri, tetapi menggunakan alat mikroskop. Bukan handycam, bukan Canon. Nggak nampak sel di situ. Ya, bukan kamera handphone. Ya, di situ adalah selfie filter. Ya kan, kalau mikroskop itu adalah alat pengamatan sel. Ya, jadi kebetulan anak kami atau kita di sini ya kan, kita di sini adalah SMK. Ya, kita di sini adalah kejuruan pertanian, tata busana dan akuntansi. Jadi kebetulan di sini kan kita tidak memiliki namanya lab biologi atau kalau di SMA lab IPA. Kalau di SMA memang mereka wajib mempelajarinya dan praktek ya kan, karena mereka memang kejuruan ya, IPA dan IPS. Nah, kebetulan kita di sini tidak ada lab, yang ada lab adalah lab akuntansi dan lab tata busana. Untuk pertanian tidak ada istilah mikroskop. Ya, kebetulan di sekolah kita. Ya, jadi anak kami perhatikan bahwa gambar dari kedua di atas yang Bapak tayangkan itu ya, adakah persamaan atau tidak dari kedua sel ini? Ada. Oke, samakah bentuknya? Tidak. Ya, kalau yang di belakang bagaimana? Kelihatan? Iya. Yang berada di dalam atau di dalam sel ini, ya, ini kan dalam bentuk sel, ya kan? Yang mencari persamaan dulu apa ini? Coba dulu siapa satu orang dulu. Siapa dulu yang mengemukakan sel itu? Atau ada para ahli atau kajian literatur? Ya silakan nak. Berdiri siapa namanya? Revni. Oke. Sejarah penemuan sel itu berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1965. Iya. Ia merupakan seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda dan secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman yang bernama Kurkusuber dengan menggunakan mikroskop buatannya sendiri, Pak. Iya, terima kasih. Berikan aplaus kepada Bapak. Itulah salah satu kajian literatur yang menemukan. Nah, coba diperhatikan, coba dulu baca dulu. Semua, sama-sama. Jadi di dalam biologi molekuler, ya, anak kami perhatikan gambar di atas. Ya, dari gambar di atas, kalau kita perhatikan, di situ ada yang disebut dengan luar sel dan di dalam ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak bertanya nanti ya, siap-siap. Oke? Ya. Luar biasa ini, langsung mengerti. Ya, materi kita itu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang pertama adalah sel prokaryotik. Apa itu sel prokaryotik? Ah, coba. Iya. Tanpa dibaca dulu difokuslah. Iya. Sel prokaryotik itu adalah sel yang tidak mempunyai membran inti sel. Luar biasa adalah merupakan sel yang memiliki struktur lebih dari sederhana dibandingkan dengan sel eukaryotik. Nah, dalam sel prokaryotik ini nanti ada yang menjadi perbedaan. Ada perbedaannya dari sel prokaryotik dan eukaryotik. Ya, jadi udah jelas dulu ini sel prokaryotik. Sudah ya? Oke. Nah, jadi inilah gambar dari sel prokaryotik. Coba perhatikan gambar di atas. Nah, di sini ada gambar dari sel prokaryotik. Gambar apa ini? Bukan virus ini ya. Sel. Kalau bentuknya kalau kita lihat ditonton di TV, ya, gambar ini di sel prokaryotik.
Dari video yang Bapak tayangkan di atas, ya, itu adalah mengenai struktur dan fungsi sel. Di situ ada yang disebut dengan sel, ada disebut dengan jaringan, ada yang disebut dengan organ, ada yang disebut dengan berarti itu adalah disebut dengan sistem organ. Ya, di situ tadi sudah jelas menyelesaikan atau kita bahas bersama untuk presentasi kelompok tiap-tiap kelompok. Ya, bagaimana kelompok 1? Kerja kelompok yang telah kalian presentasikan, adakah yang tidak kalian mengerti atau sudah mengerti? Ayo sekarang. Pak, Ya, kami ada beberapa tambahan dari jawaban dari teman-teman. iya silakan Nak Deliani. Itu tentang Dari pengertian dari struktur dan fungsi sel hari ini sampai tadi Bapak tayangkan video membantu anak kami untuk presentase, ya kan? Nah, kelompok siapa tadi itu yang Bapak tayangkan videonya? Ayo, kelompok 1. Dengan video tadi yang Bapak tayangkan sudah membantu anak kami dari bisa menyimpulkan materi kita. Ayo, coba. Yang bisa menyimpulkan materi kita mengenai struktur dan fungsi sel. Ya. Ya, ini pasti hari ini. Yaitu kedua dari rangkuman materi kita hari ini, yaitu sel prokaryotik tidak mempunyai inti dan sistem membran, ya, endomembran seperti hanya retikulum, endoplasma, mitokondria dan pada Golgi. Yang ketiga yaitu sel eukaryotik, dan keempat transform pada sel terdiri atas transformasi difusi, ya. Dan berikutnya kelima yaitu sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti serta organel yang dilapisi membran. Dan yang terakhir adalah kita masuk materi sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi anak kami belajar ya dari untuk 2 kelompok lagi Bapak tunggu di grup. Ya, yang sudah siap tadi silakan share kalau udah kamu foto di grup atau udah ada di dokumen, ya share di grup kita. Di kelas 10 pertama. Share di grup WhatsApp. Baik, demikian pertemuan kita. Bapak ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semua.